Oke, selamat malam semuanya. Untuk pertemuan pada malam hari ini, saya akan membahas materi baru untuk mata kuliah manajemen keuangan. Jadi pada kesempatan hari ini, saya akan membahas tentang konsep nilai waktu dari uang atau time value of money. Oke, jadi nanti untuk pertemuan pada malam hari ini saya akan bagi menjadi beberapa bagian ya. Jadi yang pertama kita akan bahas definisi. Kemudian yang kedua kita akan bahas konsep nilai di masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga kita akan membahas nilai waktu yang sekarang atau present value. Dan di bagian yang keempat kita akan melihat contoh kasus ya atau contoh soalnya supaya Anda lebih memahami untuk materi pada malam hari ini. Jadi karena di sini judulnya adalah time value of money atau konsep nilai waktu dari uang ya. Jadi di pertemuan hari ini materinya adalah materi hitungan ya. Jadi saya harapkan walaupun kita tidak menjalani perkuliahan tatap muka ya, akan tetapi Anda masih bisa memahami ya materi yang saya jelaskan pada kesempatan hari ini. Oke, langsung saja kita akan masuk ke bagian pertama dari materi pada hari ini ya, yaitu kita akan membahas definisi. Apa itu yang dinamakan nilai waktu dari uang? Oke, Anda bisa sambil membaca ya di slide yang tampil pada PowerPoint-nya. Jadi di sini kita bahas soal yang namanya uang. Kalau di Indonesia mata uangnya itu adalah rupiah. Rupiah pada saat ini itu selalu dihargai lebih tinggi daripada rupiah nanti ya. Nanti itu adalah waktu di masa yang akan datang. Nah, misalnya Anda di kelas ini ya, disuruh memilih apakah Anda ingin menerima 1 juta ya pada saat ini, atau dikasih pilihan nih, Anda akan menerima 1 tahun yang akan datang ya, atau tahun depan nih 2022 baru Anda menerima 1 juta ya. Mayoritas pasti akan memilih ya, saya nggak bisa bilang 100% ya, mayoritas akan memilih untuk lebih baik menerima 1 juta pada masa sekarang daripada 1 juta untuk masa yang akan datang atau 1 tahun mendatang. Nah, apa alasannya? Ya, terkadang kalau ditanya seperti itu, alasannya adalah wah, kalau 1 juta untuk masa 1 tahun mendatang ya, nanti nilai uangnya udah nggak 1 juta lagi dong, alias nilai uangnya itu turun. Nah, turun di sini adalah dalam tanda petik dalam artian bahwa uang 1 juta di 1 tahun mendatang itu mungkin tidak terlalu berarti seperti 1 juta di masa sekarang.
Misal 1 juta di masa sekarang ya, misal nih mungkin kalau orang itu, bagi seorang pedagang ya, 1 juta di masa sekarang itu misalnya dia bisa dapat 10 kilo beras, kemudian dia bisa dapat 10 kilo gula, 10 kilo telur, kemudian 10 kilo tepung, kemudian 10 liter minyak dan lain sebagainya ya. Akan tetapi 1 juta di 1 tahun mendatang mungkin dia hanya mendapatkan misalnya nih 8 kilo beras, 8 kilo tepung, 8 kilo gula, 8 kilo telur, 8 liter minyak dan sebagainya ya. Jadi yang awalnya 10 kilo karena harga sembako ada peningkatan harga barang di masyarakat, jadi nggak bisa dapat 10 kilo nih. 1 tahun yang akan datang cuma dapat per item itu 8 kilo atau 8 liter ya. Itu yang kadang dibilang orang bahwa nilai uangnya itu 1 tahun mendatang sudah nggak 1 juta lagi. Nah, konsep atau pemikiran seperti ini ya, itu menunjukkan bahwa yang namanya uang itu punya nilai waktu atau time value ya. Itu tadi saya barusan mencontohkan bahwa Anda dikasih pilihan nih untuk menerima uang 1 juta sekarang atau 1 juta 1 tahun berikutnya. Sebaliknya ya, kalau Anda misalnya punya hutang nih, Anda disuruh untuk memilih nih, mau Anda bayarkan 1 juta itu di hari ini ya, atau di tahun ini, dengan Anda bayar hutang 1 juta di tahun depan ya. Kalau seperti ini mah logikanya pasti kebalikan ya. Logikanya adalah kalau saya bisa bayar utang besok-besok, ngapain harus saya bayar sekarang? Nah, di situ kebalikannya, Anda akan memilih untuk bayar hutang ya, atau melunasi hutang Anda di tahun mendatang ya, karena konsepnya adalah kita mengeluarkan uang atau kita mengeluarkan biaya. Nah, perbedaan antara penerimaan dan pengeluaran uang seperti itu juga membuktikan bahwa uang itu sebenarnya itu punya time value atau nilai waktu. Nah, kita lanjut nih, bahas ke definisi yang kedua. Apa yang dimaksud dengan opportunity cost ya, coba kita lihat nih, apa yang dimaksud dengan opportunity cost atau biaya kesempatan. Nah, silakan Anda baca dulu penjelasan di slide-nya sebelum saya kasih penjelasan lebih detail ya. Oke, kita langsung masuk ke penjelasannya. Jadi yang namanya opportunity cost atau biaya kesempatan adalah biaya yang muncul ya, atau sesuatu yang muncul ya ketika kita memilih antara time value dari uang tersebut ya. Contoh, ketika Anda memilih untuk menerima uang 1 juta saat ini atau memilih untuk membayarkan hutang 1 juta pada tahun mendatang, itu akan menimbulkan yang namanya opportunity cost atau biaya kesempatan. Misal nih, kalau saya menerima uang contohnya seperti tadi ya, 1 juta pada saat ini saya bisa beli 10 kilo beras, 10 kilo gula dan sebagainya. Tapi kalau saya membeli di tahun depan, karena saya menerima uang 1 juta di tahun depan, maka saya hanya bisa untuk mendapatkan 8 kilo beras, 8 kilo telur dan sebagainya ya. Berarti ada selisih 2 kilo per item. Nah, selisih 2 kilo per item itulah yang dinamakan opportunity cost atau biaya kesempatan. Nah, sebaliknya ketika kita memilih untuk membayar hutang di masa yang akan datang atau di tahun mendatang nih, misalnya gini nih, wah mendingan saya bayar di tahun mendatang dong, ngapain saya bayar pada saat sekarang ya.
Kalau saya bayar di tahun mendatang, ya berarti saya masih bisa dapat kesempatan 1 tahun untuk ngumpulin duit 1 juta. Ya, sementara uang yang ada pada saya sekarang ini, ya bisa saya gunakan untuk bisnis atau untuk bayar biaya kuliah dan sebagainya. Nah, bayar kuliah, ya, kemudian Anda punya kesempatan untuk mengumpulkan uang 1 juta selama 1 tahun, itu yang dinamakan opportunity cost atau biaya kesempatan. Ya, jadi biaya kesempatan itu muncul karena kita menjatuhkan pilihan, ya, dari sudut pandang time value of money, di mana opportunity cost itu membawa manfaat bagi kita sendiri. Ya, mungkin kurang bermanfaat atau merugikan orang lain, ya, tapi atas dasar sudut pandang pribadi kita, karena kita merasa oh saya lebih bermanfaat seperti ini, maka di situ muncul yang namanya opportunity cost. Nah, selanjutnya kalau misalnya kita sudah tahu ya perbedaan antara time value dan opportunity cost, kita masuk ke penjelasan selanjutnya, yaitu nilai masa yang akan datang. Ya, atau ya di sini bisa diistilahkan ya sebagai future value. Ya, future itu masa depan, ya, atau masa yang akan datang. Nah, coba kita lihat nih penjelasan tentang nilai yang masa yang akan datang atau future value. Ya, jadi di sini sudah ada panduan rumus awalnya seperti ini. Ya, kita coba lihat nih gambaran untuk menjelaskan ya secara simpel apa itu nilai masa yang akan datang atau future value. Nah, pasti di antara mahasiswa saya di kelas ini pasti ya mayoritas mungkin sudah punya tabungan di bank. Nah, kalau Anda menyimpan uang di bank ya sebesar nih katakanlah 1 juta pada bulan ini selama 1 tahun dengan bunga 15% per tahun, maka 1 tahun mendatang nih, berarti di bulan Januari 2022 berapa sih yang akan Anda dapatkan? Nah, jadi di sini sebenarnya kita bisa menghitung nih 1 juta dikali ya 1 ditambah bunganya, ya bunganya 15% berarti 0,15 ya, berarti sesuai rumus di atas ini ya, 1 juta dikali 1 ditambah 0,15 ya, karena tahun pertama berarti pangkat 1 kan nggak usah ditulis ya, berarti di sini hasilnya adalah 1.150.000. Cara menghitungnya adalah 1 ditambah 0,15 dikalikan 1 juta, kita ketemu 1.150.000. Oh, berarti di Januari tahun 2022 Anda akan punya uang tabungan di bank sebesar 1.150.000. Nah, pertanyaannya nih, kalau saya menyimpannya selama 2 tahun, berapa yang saya dapatkan? Ya, caranya masih sama, hanya di sini dipangkat 2. Ya, berarti di sini nanti menghitungnya saya tuliskan di bawah ya, di note ya. Ya, di sini supaya Anda bisa lihat ya. 1 juta, kemudian dikali 1,15 ya, karena pangkat 2 berarti dikali lagi 1,15. Hasilnya ya di sini 1.322.500. Nih, ya, jadi jangan lupa di sini ada pangkat 2-nya.
Oke, next kita lanjutkan ke penjelasan berikutnya. Nah, kalau tadi sudah lihat ya, kalau di tahun kedua menghasilkan bunga yang lebih besar, yaitu 1.322.500 ya, berarti selisihnya selama setahun di sini ada selisih sekitar 172.500 ya. Jadi kan tahun ke-0 sampai tahun pertama itu hanya menerima bunga 150 ya. Tapi kalau kita tahun ke-0 sampai tahun kedua, Anda langsung dapat 322.500. Selisihnya adalah 172.500. Nah, pertanyaannya, kenapa kalau misalnya Anda menyimpan uang lebih banyak bunganya? Kenapa terjadi ya? Terlepas dari jawaban ya mesti toh Bu, nek nyimpen uang lebih lama pasti bunganya lebih banyak ya. Terlepas dari jawaban yang klasik seperti itu ya. Jadi di sini ada istilah yang namanya bunga berbunga atau compound interest ya. Jadi kalau misalnya kenapa sih Anda pinjam duit ya, kalau misalnya telat atau denda itu besar sekali ya yang harus Anda bayarkan. Nah, ada istilah bunga berbunga atau compound interest ya. Jadi kenapa di sini tadi tahun ke-0 ya, ke-0 sampai tahun pertama ya, menghasilkan bunga 150.000, sementara kalau 2 tahun menghasilkan bunga 322.500 ya, bukan 2 dikali 150.000 yaitu 300.000 ya. Kadang kan orang menghitungnya secara hitungan simpel ya, kalau bunganya 1 tahun itu 150 berarti 2 tahun itu 300.000. Nah, tapi ada kalanya seperti ini, bahwa 2 tahun itu menghasilkan lebih dari 300.000 yaitu 322.500 ya, lebih besar 22.500 ya. Inilah ya konsep compound interest. Oleh karena itu, kalau biasanya kita menyicil ya motor atau rumah atau mobil ya, makin lama tahun peminjamannya ya, maka bunganya itu bisa berkali-kali lipat akan makin besar ya. Bahkan kalau kita hitung secara cicilannya, kemudian kalau kita kalikan selama berapa tahun kita bayar, mungkin sebenarnya kita sudah bisa dapat 2 unit mobil atau 2 unit motor atau 2 unit rumah bahkan ya. Itu yang dinamakan compound interest. Nah, selanjutnya adalah ada kalanya kalau misalnya kita menyimpan uang di bank ya atau di koperasi dan sebagainya, bahwa bunga itu bisa saja dibayarkan itu tidak 1 kali dalam 1 tahun ya. Bisa aja ada yang dalam 1 tahun itu bunga dibayarkan 2 kali ya, atau dibayarkan 3 kali atau dibayarkan 4 kali. Nah, pertanyaannya, Bu, kalau seperti itu cara menghitungnya bagaimana? Ya, kalau misalnya dibayarkan 2 kali dalam 1 tahun, berarti di sini bunganya dibagi 2 ya, karena kan bayarnya 2 kali ya, berarti dibagi 2. Kemudian 2 kali 1 ini apa? 2 kali 1 ini akhir tahun pertama, 2 ini adalah karena dibayarkan 2 kali ya, sehingga hasilnya adalah 1.155.625 ya. Berarti kesimpulannya, kalau
bunga dibayarkan lebih ya dari 1 kali, maka si penabung akan mendapatkan bunga yang jauh lebih besar. Nah, pertanyaannya, Bu, kalau misalnya dibayarkan 3 kali, saya menghitungnya bagaimana? Berarti nanti saya menghitungnya adalah di sini kan tetap 1 juta, kemudian 1 plusnya ini tetap. Berarti kalau dibayarkan 3 kali, 0 dikali 0,15 dibagi 3 dikali, karena tahun pertama ya, 3 kali 1. Nah, kalau misalnya nih Bu, bunganya itu dibayarkan 2 kali, nah tapi saya nyimpennya 2 tahun ya, cara menghitungnya bagaimana? 2 kali tapi tahunnya 2. Berarti di sini 0,15 dibagi 2 dikali 2 kali 2. Jadi bukan 1 tapi 2 ya, karena akhir tahun ke-2. Ya, jadi seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke penjelasan yang ketiga atau present value. Masuk ke penjelasan yang ketiga, yaitu present value atau nilai masa sekarang atau present value. Oke, saya kecilkan dulu. Jadi kita coba lihat present value itu apa. Kalau tadi konsepnya nilai masa yang akan datang itu kita nyimpen tabungan di bank ya, kemudian ada jangka waktunya. Nah, kalau nilai masa sekarang itu kebalikannya. Ya, nilai masa sekarang atau present value itu adalah ketika kita menarik nilai mata uang di masa yang akan datang, kita tarik ke zaman sekarang. Ya. Contoh nih, misalnya orang tua Anda ya itu berjanji pada Anda, misalnya nih, Nang ya atau Nduk ya, ibu apa bapak itu punya uang 20 juta misalnya seperti itu. Karena kamu lulus tahun ini misalnya, bapak sama ibu kasih pilihan, apakah kamu setelah lulus tahun ini ya, bapak atau ibu kasih pilihan, apakah kamu mau menerima 20 juta ya pada saat sekarang, setelah kamu lulus langsung kamu terima, Pak Bu, uang 20 jutanya mana nih ya, untuk kamu misalkan belikan motor atau untuk memulai bisnis atau apalah ya, intinya untuk kebutuhan kalian. Atau pilihan yang kedua adalah bapak dan ibu kasih pilihan, tidak akan langsung memberikan uang 20 juta itu, tapi 20 juta itu akan bapak atau ibu berikan 2 tahun mendatang ya, value-nya sama 20 juta. Cuma bedanya untuk yang pertama itu Anda terima tahun ini ya. Pilihan yang kedua Anda terima 2 tahun mendatang. Nah, kalau seperti penjelasan di awal, pasti rata-rata mayoritas akan menjawab ya mending saiki to Bu ya, ndang lulus dan dapat 20 juta bisa tak buat modal usaha, bisa buat tukang tambah motor ya, atau bisa buat hal yang lain daripada saya harus nunggu 2 tahun ya. Akan tetapi pertanyaannya nih, apakah pilihan Anda tepat? Nah, pilihan Anda tepat atau tidak itu ditentukan dengan yang namanya present value ya. Jadi Anda harus mempresent value kan
20 juta di masa 2 tahun mendatang ya. Jadi kalau andaikan yang saya pilih itu 20 juta 2 tahun mendatang, kira-kira nek nilai sekarang itu berapa? Apakah 20 juta? Apakah 22 juta? Atau apakah 18 juta? Ya, saya nggak tahu. Nah, itulah yang dinamakan present value. Nah, pertanyaannya, kalau present value menghitungnya seperti apa? Kalau present value di sini sudah ada rumusnya, ya. Jadi di sini contohnya tadi contohnya di sini nggak 20 juta ya. Contohnya adalah 1.151 tahun yang mendatang. Ketika di present value kan, ya zaman sekarang itu adalah 1 juta. Ya. Berarti kalau misalnya kayak tadi 20 juta 2 tahun mendatang, ya kemudian di present value kan sekarang, ya logikanya pasti akan lebih rendah ya dari 20 juta ya, karena di sini contohnya satu tahun yang datang 1.150.000 ya, present value nya adalah 1 juta ya. Kalau memang kenyataannya seperti ini ya, setelah kita hitung itu nilainya lebih rendah dari 20 juta, berarti misalnya nih nilainya cuma 19 juta, ya benar berarti pilihan Anda ya, bahwa Anda akan memilih mending 20 juta sekarang Bu daripada 20 juta 2 tahun mendatang ya. Selisih 1 juta Ibu, lumayan ya, 1 juta bisa buat beli HP, buat beli kuota dan lain sebagainya ya. Tentu saja apa yang saya jelaskan di sini tentang konsep future value atau present value, saya hanya menilainya dari sisi perhitungan keuangan. Tapi kalau misalnya Anda punya pertimbangan lain, nggak apa-apa lah Bu, 19 juta tapi 2 tahun mendatang ya, karena saya masih punya tabungan 40 juta. Nah kalau seperti itu Anda punya pertimbangan lain, ya berarti itu adalah pertimbangan Anda sendiri ya. Tapi kalau dari sisi angka atau dari sisi finansial adalah bahwa terdapat selisih 20 juta tahun ini dan 20 juta 2 tahun mendatang. Oke, berarti sampai di sini Anda sudah punya gambaran antara future value dan present value ya. Nah, untuk lebih memperjelas ya, kita masuk ke contoh soalnya. Coba kita lihat. Jadi nanti ada 3 contoh soal untuk lebih meningkatkan pemahaman Anda ya terhadap perhitungan present value dan future value ya. Saya ingatkan lagi bahwa pertimbangan ini adalah dari sisi perhitungan finansialnya ya, atau dari sisi penghitungan angkanya ya. Tapi ada kalanya orang kalau investasi, orang keputusan beli barang ya, atau mengambil hutang dan sebagainya, atau apapun keputusannya, tentu tidak bisa hanya dipertimbangkan dari sisi angka saja ya, banyak faktor yang lain. Oh, kebutuhan saya masih banyak, oh tabungan saya masih banyak, oh saya nggak punya tabungan ya. Jadi jangan semata-mata nanti ketika kalian itu mengambil keputusan ya, entah itu keputusan mau beli motor, beli mobil, beli rumah ya dan sebagainya, atau investasi apapun, jangan semata-mata bahwa 100% hanya menggantungkan pada angka ya. Ingat bahwa banyak sekali faktor yang harus Anda pertimbangkan ya. Tentu saja yang tahu Anda sendiri ya. Apakah ya Anda mau berinvestasi seperti apa ya, atau apakah Anda kalau misalnya dapat uang rezeki seperti itu Anda mau ngambil sekarang atau masa yang akan datang, itu adalah keputusan Anda sendiri. Oke, lanjut kita masuk ke contoh soal. Jadi contoh yang pertama ya, jadi di sini yang namanya Arif itu menabung saat ini 20 juta dan bunganya 14% per tahun. Bunganya dibayarkan triwulanan. Triwulanan itu adalah 3 bulan sekali. Berarti kalau 1 tahun itu ada 12 bulan, berarti di sini bunga dibayarkan 4 kali dalam 1 tahun. Ya. Jadi berapa jumlahnya pada akhir tahun? Ya.
Kalau bunganya ia tabungan kembali, ya, dan perbandingan berapa jumlah uangnya kalau bunganya itu cuma dibayarkan sekali dalam 1 tahun. Nah, di sini Anda bisa lihat ya. Kalau tadi saya mengatakan bahwa kalau pihak bank itu terlalu sering membayarkan bunga, ya jadi dipecah-pecah nih dalam 1 tahun, nggak cuma sekali nerima bunga ya, tapi misalnya 3 bulanan atau 4 bulanan, pasti bunga yang akan Anda terima itu jauh lebih besar. Nah, kita buktikan di sini. Apakah betul? Kalau dibayarkan triwulanan, berarti 1 tahun ada 4 kali. Berarti betul ya, di sini dibagi 4, kemudian pangkatnya 4 karena dibayarkan 4 kali, dikali 1 karena dia menabungnya 1 tahun. Di sini hasilnya adalah 22.950 sekian. Tapi kalau dibayarkan sekali dalam 1 tahun, dia hanya menerima 20.800, ya, 22.800. Berarti karena dibayarkan 4 kali dalam 1 tahun, ya, dia menerima bunga yang lebih besar sebesar 150.460. Selisihnya 150.000 sendiri loh. Hanya karena bunga itu dibagi menjadi 4. Oke, ini adalah soal untuk yang nilai masa yang akan datang atau future value. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal yang kedua tentang future value. Oke, kita lihat ke contoh yang kedua. Ana akan menerima uang asuransi sebesar 30 juta 3 tahun yang akan datang, ya, dengan tingkat bunga 15%. Ya, jadi berapa present value penerimaan tersebut? Nah, sebaliknya, berapa present value penerimaannya apabila jumlah yang akan diterima itu 10 juta per tahun mulai tahun depan sampai tahun ketiga. Jadi di sini maksudnya adalah si Ana itu punya pilihan nih. Mau nerima uang asuransi 30 juta langsung gelondong 30 juta 3 tahun mendatang, atau pilihannya adalah ya Mbak Ana tak cicil nih dalam 3 tahun, tahun pertama 10 juta, tahun kedua 10 juta, tahun ketiga 10 juta, ya. Nah, kira-kira Mbak Ana itu akan memilih mana? 30 juta 3 tahun mendatang sak gelondong, atau dicicil dalam 3 tahun 10 juta, 10 juta, 10 juta. Ya, kita lihat nih perbandingannya. Karena ini 3 tahun berarti 0,15 ya, 1 tambah 0,15 dipangkat 3. Sehingga hasilnya adalah 19.725. Di sini angka sudah dibulatkan supaya lebih mudah. Tapi kalau dicicil per tahun 10 juta, ya berarti di sini ada 3 kali perhitungan. Ya, di sini 10, di sini maksudnya 10 juta ya. Di situ angkanya 06-nya hilang ya, cuma angkanya 10 aja, tapi di situ maksudnya adalah 10 juta. Jadi pangkat 1, pangkat 2 dan pangkat 3. Ya, berarti masing-masing di sini kalian hitung sendiri ya. Kemudian ketika dijumlahkan hasilnya adalah 22.832. Berarti kalau anak itu jadi kita, oh jawabannya pasti ke pihak asuransi ya. Pak, mendingan uang asuransi saya dibalikin dicicil 10 juta aja selama 3 tahun daripada dalam 3 tahun saya langsung terima sak gelondong 30 juta. Ya, karena Mbak Ana sudah membuktikan dengan perhitungan present value bahwa ya lebih enak dicicil ya, selisih 3 juta kan ya lumayan kan. Nah, jadi ini adalah perbandingan bahwa kalau tadi
saya mencontohkan Anda terima 20 juta dari bapak Anda atau ibu Anda, kalau di present value kan lebih kecil, ya pasti Anda akan memilih 20 juta terima sekarang ya. Tapi kalau contoh kasusnya seperti Mbak Ana, ketika di present value kan lebih enak dicicil per tahun, berarti Anda sudah tahu dong keputusan mana yang harus Anda pilih ya. Oke. Kemudian selanjutnya ke contoh yang ketiga. Jadi di sini ada proyek A ya, dan proyek B. Jadi di sini kalau proyek A itu labanya 120 juta per tahun. Kemudian proyek ini berusia tidak terhingga ya, jadi ibaratnya itu proyeknya itu long lasting ya, jadi going concern terus nih proyeknya ya. Atau ibaratnya kalau Anda dapat warisan toko atau pabrik atau usaha itu ya, Anda dapat jaminan bahwa toko atau usaha Anda itu tidak akan bangkrut selamanya ya, sampai Anda meninggal atau Anda punya anak cucu dan sebagainya ya, akan tetap ada terus berjalan ya. Itu proyek A. Nah, berarti di sini karena dia usianya tidak terhingga, maka beban penyusutannya sama dengan 0 rupiah. Nah, kenapa beban penyusutannya 0 rupiah? Nah, karena usianya kan tidak terhingga proyeknya ya, berarti batas masa waktu umur manfaatnya kan juga tidak terhingga kan ya, makanya di sini dianggap 0 rupiah ya. Jadi laba bersih itu sama dengan kas masuk bersih. Jadi kalau secara hitungan accounting itu labanya 120 juta ya, berarti yang akan masuk ke rekening Anda juga 120 juta ya, maksudnya seperti itu. Sementara proyek B itu menghasilkan laba bersih sebesar 150 juta per tahun selamanya juga kayak proyek A. Tapi karena proyek B itu lebih berisiko daripada A, maka proyek B itu berani kasih bunga 23%. Sementara ya, proyek A itu hanya sebesar 18% bunganya karena jauh lebih aman. Nah, contoh kasus seperti ini ya, itu tidak jarang kita temui kalau kita beli saham ya. Diiming-iming ini misalnya returnnya itu kira-kira 1 tahun mendatang atau 2 tahun mendatang tuh, mungkin kalau saya investasi di saham A ya, diiming-imingi returnnya sebesar sekian juta ya, dengan tingkat bunganya karena saham B itu lebih berisiko, berarti tingkat bunga akan makin tinggi. Mana yang harus saya pilih? Nah, berarti di sini sama, kita lihatnya adalah present value-nya. Nah, dan yang B, seandainya untuk masing-masing proyek diterbitkan saham sebanyak 1 juta lembar, ya, berapa laba per saham proyek A dan B? Dan apa kesimpulannya? Maksudnya di sini adalah ya, ketika proyeknya itu ya, untuk menghasilkan laba 120 juta atau 150 juta, berarti kan butuh investor kan. Nah, untuk menarik investor maka diterbitkan saham sebanyak 1 juta lembar. Nah, kira-kira nih kalau saya ya jadi pihak investor ya, baca data seperti ini dan saya punya uang ya, kira-kira saya tuh mau nanam saham di proyek A atau di proyek B ya, yang lebih menguntungkan buat saya. Nah, coba kita lihat hasil present value-nya. Jadi tadi di sini maaf ya, ini ada typo sedikit, 120 di sini maksudnya 120 juta dan 150 di sini maksudnya adalah 150 juta. Dibagi 0,18 di sini adalah bunganya dan dibagi 0,23 di sini adalah bunganya. Nah, pertanyaannya, Bu, kenapa nggak ada pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3 dan sebagainya? Patut diingat bahwa di sini adalah usia proyeknya tidak terhingga. Ya, jadi di sini yang proyek A menghasilkan 666 juta, sementara yang proyek B menghasilkan 652 juta ya kalau di present value kan.
Kemudian di sini laba per lembar sahamnya ya. 120 juta ya dibagi 1 juta ya, hasilnya 120. Sementara kalau B ya, ini tipe lagi nih, harusnya 150 juta dibagi 1 juta, hasilnya adalah ya EPSB ya, EPS proyek B ya, seharusnya 150 juta dibagi 1 juta, hasilnya 150. Bisa kita lihat bahwa nilai per lembar saham itu lebih tinggi B daripada A ya. Kenapa? Jelas karena proyek B itu lebih berisiko ya. Tapi nilai pasarnya lebih besar A ya, 666 juta. Berarti kalau saya pilih ya, tetap saya pilih A walaupun B itu menghasilkan bunga yang lebih besar ya. Kenapa? Karena nilai sekarangnya jauh lebih tinggi ya. Jadi walaupun harga per lembar sahamnya itu mahal terlihat ini, bukan berarti nilai proyeknya jauh lebih tinggi ya. Itu yang mau atau yang bisa kita katakan ya. Jadi walaupun misalnya Anda diiming-imingi return yang tinggi ya, makanya sekarang kan banyak yang kena tipu ya, putar uang kena tipu dengan iming-iming returnnya tinggi dan sebagainya, bunganya tinggi dan sebagainya. Jangan langsung percaya ya, karena belum tentu yang tampaknya indah, yang tampaknya itu cantik, bagus dan sebagainya ya, Anda bisa kaya-kaya mendadak, akan menghasilkan ya nilai pasar sekarang yang jauh lebih tinggi daripada yang biasa, yang aman-aman aja ya. Contohnya kayak gini, proyek B oke, lebih berisiko ya, laba per tahunnya itu lebih tinggi 30 juta, 150 juta kan ya, bunganya lebih gede. Oh, kalau orang nggak paham manajemen keuangan pasti milih B ya. Tapi karena kita bisa belajar manajemen keuangan, saya pilih A aja deh, yang aman-aman aja ya, karena nilai pasarnya jauh lebih tinggi. Oke, sampai di sini dulu penjelasan saya ya untuk materi pada malam hari ini terkait tentang time value of money atau konsep nilai waktu dari uang. Jadi harapan saya ya, Anda bisa memahami ya penjelasan saya pada kesempatan malam hari ini, walaupun kita tidak bertatap muka ya. Jadi Anda bisa membaca, menyimak ya, kemudian dari contoh-contoh soal yang sudah saya berikan Anda bisa paham. Oke. Dan sebelum saya tutup, saya ucapkan terima kasih ya atas kehadiran Anda pada kesempatan pada malam hari ini. Kemudian kita akan ketemu minggu depan di materi baru lagi untuk mata kuliah manajemen keuangan. Jangan lupa malam ini untuk absen disiapkan supaya absen Anda bisa terrecord secara otomatis. Terima kasih. Sekian dari saya. Bye-bye.